Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa, malam hari ini kami sebelum beristirahat masih ada waktu untuk boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman kehidupan, firman yang boleh menerangi jalan kami. Firman yang boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga makin hari kami boleh makin mengenal dan boleh makin bertumbuh di dalam anugerah dan kasih-Mu Bapa. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami, dan tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 14 ayat 3-8. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Judul renungan bagi kita saat ini adalah Tuhan memberi kelegaan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada usia 16 tahun, Jane Guyon dipaksa menikah dengan pria cacat berusia 22 tahun. Namun dalam pernikahannya itu ia merasa sangat direndahkan. Suaminya kerap marah-marah dan bersikap melankolis. Ibu mertuanya seorang pengkritik yang kejam. Bahkan pembantunya pun merendahkan dia. Meski telah berusaha keras membaktikan diri kepada suami dan keluarganya, ia tetap dikecam dengan kejam. Karena dilarang ke gereja oleh suaminya, ia mencari Allah melalui Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ia belajar bahwa di tengah keadaannya yang suram sekalipun, ia berada dalam kondisi sangat baik, dalam tangan Allah yang aman. Dalam bukunya, Mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus, ia menulis, sikap berserah penuh kepada Kristus merupakan kunci untuk mendapat pemahaman yang sulit dimengerti. Sikap berserah adalah suatu kunci dalam kehidupan rohani. Yesaya memberitakan bahwa akan ada waktunya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada bangsa Israel dari beban berat, kerja dan perbudakan di bawah Babel. Ketika hari itu tiba, mereka akan bangkit melawan penyiksa mereka dan mengejek Raja Babel yang perkasa yang telah membayangkan dirinya setara dengan Tuhan. Israel dapat melakukan ini karena harapan dan kepercayaan mereka ada pada Tuhan. Dan mereka akhirnya akan menyadari
bahwa hanya Dia yang akan memberikan kemenangan. Akhirnya Israel dapat bernafas lega serta memuji Tuhan karena musuh telah dikalahkan. Sahabatku, ingatlah, pertempuran melawan musuh jiwa kita adalah milik Tuhan. Dia akan berjuang untuk kita dan Dia akan menang. Tuhan akan meletakkan musuh itu di bawah kaki kita. Karena itu, percayakanlah semua hari-hari Anda kepadanya. Seberat apapun persoalan yang Anda hadapi, serahkan semua pada tangan Tuhan yang kuat. Maka Dia akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami menaruh seluruh hidup kami hanya kepadamu Bapa. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau saja kami mendapatkan kekuatan dan kelegaan untuk bisa menghadapi beratnya kehidupan yang harus kami jalani. Bantulah kami ya Bapa untuk selalu mencari-Mu dan belajar hidup dengan hanya mengandalkan-Mu saja Bapa. Bapa, berikanlah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang tengah menghadapi masalah di hari-hari ini. Apapun persoalan mereka, kiranya kekuatan Bapa berikan bagi setiap mereka. Yakinkanlah hati kami bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.